Seromantis atau sehangat apapun rumah tangga dibangun, masalah dalam rumah tangga tentu akan sulit dihindari. Wajar kok setiap rumah tangga ada persoalan. Yang menjadi tidak wajar adalah ketika cara menghadapinya tidak tepat. Masalah dalam rumah tangga mungkin menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan di antara pasangan. Adanya masalah dalam rumah tangga sebenarnya merupakan indikator pernikahan yang sehat. Kalau tidak ada masalah, justru dipertanyakan. Artinya masing-masing pasangan tidak pernah mengenali persoalan hidup yang dialami sepanjang pernikahannya. Pasalnya, dua orang saling mengikat janji dalam tali pernikahan atau perkawinan. Tidak mungkin akan semuanya sama, pasti ada perbedaan. Pasti ada kesenjangan. Karena tidak mungkin kedua-duanya sempurna, pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Kemampuan masing-masing pasangan menyelesaikan setiap perbedaan itu, maka tentu akan menjadi indikator bahwa pasangan itu sanggup untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana menerima kekurangan pasangan, bagaimana menerima kelemahan pasangannya, dan berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk mengimbangi, sehingga akhirnya kenyamanan dan keamanan dalam rumah tangga akan terjadi. Nah, tentu untuk mencapai kondisi seperti itu, perlu cara untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi selama perjalanan pernikahannya. Karena jika tidak diselesaikan dengan baik, ya tentu akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapanpun, tanpa diduga-duga. Ada 10 cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Tentu ini sangat penting sekali, tidak hanya pada teman-teman sahabat jiwa yang sudah menikah atau berumah tangga. Teman-teman sahabat jiwa yang akan menikah atau nantinya akan menikah juga bisa memanfaatkan ini sebagai ilmu untuk persiapan hidup di kemudian hari dengan pasangannya masing-masing. Oleh karena itu, simak sampai akhir, jangan lupa silahkan subscribe yang belum subscribe. Yang pertama adalah berusaha bersikap terbuka. Terkadang orang tidak dapat terbuka secara jujur tentang apa yang mengganggu mereka. Padahal hal ini tentu saja justru hanya memperburuk masalah saja. Untuk itu sebaiknya bersikaplah terbuka dengan mengutarakan secara langsung hal apa saja yang mengganggu Anda. Lebih baik ceritakan jika memang sedang merasa kesal, merasa kecewa ataupun cemburu. Tentu sebagai pasangan, ketika pasangan kita sedang ingin bercerita, ya didengarkan. Dengan begitu Anda dapat mencari jalan keluar bersama-sama. Menyempatkan waktu itu merupakan hal yang sangat luar biasa. 2. Bicarakan tentang perasaan Anda tanpa menyalahkan pasangan. Saat berbicara pada pasangan tentang apa yang tidak Anda suka, jangan langsung menyalahkan dirinya. Anda cukup mengungkapkan perasaan tanpa harus menyalahkan pasangan. Makanya di awal-awal hubungan, di awal-awal pernikahan perlu untuk menyampaikan hal-hal yang disukai dan hal-hal yang tidak disukai. Ini tentu untuk mencegah
adanya perasaan tidak nyaman atau discomfort ketika di kemudian hari. Tentu ketika perasaan tidak nyaman, entah jengkel, cemburu, marah dengan pasangan itu terjadi, ya pasangannya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dan ada kesempatan untuk membicarakan perasaannya tersebut. Dan tentu tidak ada menyalahkan, karena memang sejak awal sudah ada kesepakatan. 3. Jangan pernah mengatakan tidak pernah atau selalu. Ini sepertinya orangnya sangat sempurna. Setiap orang pasti punya kekhilafan, punya hal yang kadang-kadang inginnya sih tidak melakukan atau selalu berbuat baik, tapi kenyataannya tidak demikian. Terkadang kita lupa dengan komitmen itu. Nah, saat sedang bertengkar karena sebuah masalah, jangan pernah mengatakan kata seperti tidak pernah atau selalu, seolah-olah memang tidak ada salah sama sekali. Makanya mengakui kesalahan itu juga penting. Misalnya dengan mengatakan, kamu tidak pernah membantu pekerjaan rumah, kamu selalu menatap ponsel saat bersama, kamu tidak pernah memperlakukan aku secara spesial. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Pasti ada momen-momen di mana ada terjadi peristiwa yang seperti yang diharapkan atau diinginkan. Perlu diketahui bahwa kalimat seperti ini hanya membuat pasangan justru lebih fokus pada masalah waktu dibandingkan dengan masalah utamanya. Selain itu, ini dapat membuat pasangan merasa disalahkan dan tidak pernah dihargai. 4. Tetapkan akar masalah. Ketika Anda bertengkar karena dia yang tidak mau membantu pekerjaan rumah, maka fokuslah pada hal tersebut. Jangan mengungkit masalah yang lain yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Semakin banyak masalah yang Anda kemukakan, pertengkaran akan semakin besar dan tidak dapat terselesaikan. Ketika ada ketidaknyamanan, cobalah yang lalu biarlah berlalu, jangan diungkit-ungkit. Masalah yang sekarang saja yang dibahas, bagaimana solusinya, apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh pasangan. 5. Dengarkan pasangan dengan sungguh-sungguh. Anda pasti pernah dong merasa frustasi karena pasangan yang tidak memperhatikan Anda. Untuk itu, jangan lakukan hal yang sama loh pada pasangan Anda. Meskipun sudah sangat mengenalnya dan yakin dengan apa yang akan dia katakan, namun bisa saja Anda salah. Jadi, coba dengarkan dia ketika Anda sedang bertengkar. Dengan begitu, dia akan merasa didengarkan dan dihargai. Terkadang kita merasa jengah atau bosan mendengarkan itu saja. Tapi bagi pasangan kita, bisa jadi itu membuat dia lega. Sehingga kita ya dengarkan saja, ya walaupun mungkin sambil mengerjakan sesuatu, tapi didengarkan itu sudah membuat nyaman tersendiri. 6. Jangan mengeluh dengan pendapat pasangan. Saat sedang dikritik, memang sangat sulit untuk tidak bersikap defensif. Namun defensif tentu tidak menyelesaikan masalah. Sangat penting untuk mendengarkan pasangan Anda dan benar-benar mempertimbangkan tentang apa yang mereka katakan. Tentu mengkritik, mengomentari, mengeluh apa yang menjadi pendapat pasangannya justru akan membuat kita semakin tidak nyaman dan masalah itu mungkin saja tidak akan terselesaikan. Ya, oleh karena itu perlu bagi kita menghargai pendapat pasangan walaupun berbeda dengan pendapat kita. Tidak terlalu menganggap serius permasalahan. Itu jauh lebih penting. 7. Ambil perspektif yang berbeda. Saat mendengarkan masalah Anda, ambil perspektif mereka dan coba pahami dari mana mereka berasal. Dengan begitu, Anda akan lebih memahami pasangan dan pertengkaran pun terselesaikan.
Penting ketika menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, cobalah pahami karakter, profil dari pasangan kita, sehingga kita akan jauh lebih mudah menerima apa yang terjadi, apa yang mereka pikirkan, dibandingkan dengan kita menyamakan dengan diri kita. Kalau kita sudah mengenali apapun yang menjadi perspektif mereka, pasangan kita, ya tentu kita akan jauh lebih nyaman menghadapinya. 8. Jangan menghina pasangan Anda. Dari semua hal negatif yang dapat Anda lakukan dan katakan selama konflik, hal yang terburuk adalah penghinaan. Jangan pernah menghina pasangan Anda saat selama konflik. Tentu perilaku ini sangat tidak sopan dan membuat Anda terlihat jijik di hadapannya. Ketika Anda sedang mengalami persoalan masalah dalam hidup, dalam pasangan, dalam rumah tangga, hindari menjelekkan pasangan kita yang keringatnya bau, yang bau mulut, yang tidak bisa memuaskan ketika berhubungan, atau yang jelek, yang gendut, yang buncit. Nah, ini tentu akan memperkeruh masalah. Hindari mengucapkan kata-kata yang tidak tepat. 9. Jangan terfokus pada hal-hal negatif. Mungkin sulit untuk tidak menghadapi perilaku buruk pasangan dengan perilaku yang lebih buruk lagi. Namun mengikuti dorongan itu hanya akan membuat konflik semakin buruk. Cobalah lihat kebaikan dari pasangan kita, hal baik dari pasangan kita. Tentu akan mengurangi kita berfokus pada hal-hal negatif dari pasangan kita. Kalau itu terjadi, jauh lebih mudah akan menerima persoalan yang sedang dihadapi. Tentu juga bisa mudah menyelesaikan masalah. Kalau kita sudah berpikir yang negatif terus kepada pasangan kita, ya tentu upaya atau semangat untuk menyelesaikan masalah tidak akan terjadi. 10. Ketahui kapan waktunya untuk istirahat. Ketika Anda sudah mencoba beberapa tips di atas dan pertengkaran tidak kunjung selesai, maka pertimbangkan untuk istirahat sejenak. Misalnya, dengan mengambil beberapa tarikan nafas untuk menenangkan emosi yang sedang panas. Ada penelitian yang menyatakan bahwa mengambil perspektif baru dan mengendalikan kemarahan adalah kunci untuk mengelola konflik dengan baik. Sampaikan keluhan Anda. Konflik harus dikelola dengan terampil atau untuk menghindari resiko yang terburuk. Ketika Anda mencoba untuk menyelesaikan konflik ternyata tidak selesai-selesai, ya mending istirahat dulu. Ambil waktu istirahat, setelah semuanya istirahat, santai, rileks, baru duduk bersama lagi dan bicarakan. Itu kira-kira yang bisa Bang saya sampaikan. Semoga manfaat dan silahkan mencoba sehingga hubungan Anda dengan pasangan tetap harmonis.